Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita melanjutkan mereview buku dari Pak. Ini buku kecil yang sangat bagus, recommended buat teman-teman yang ingin mendalami strategi sukses berkomunikasi secara efektif. Di sini membuat pidato menjadi tidak membosankan. Sekilas melihat daftar isi dari buku ini sangat membantu kita. Ada 4 step yang wajib kita lakukan ketika kita ingin berbicara di depan banyak orang. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, great impression. Yang ketiga, struktur yang Anda sampaikan. Dan yang keempat, kunci to it all, key to it all. Nah, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu preparation atau persiapan. Apa yang perlu kita siapkan? Yang menarik dari buku ini, bagaimana Pak Erwin sebagai senior public speaker di Indonesia memberikan intro bahwa apakah suara Anda ketika berbicara itu menarik atau membosankan. Dari pengalaman beliau di jagat public speaking, di radio, televisi, dan di banyak training, dituangkan menjadi sesuatu yang sangat menarik, outstanding di buku ini. Beliau menyampaikan bahwa kesan pertama di dalam 8 detik sangat menentukan kualitas dari apa yang Anda sampaikan. Jadi beliau menyampaikan bahwa di setiap 8 menit pidato Anda, berikanlah kejutan-kejutan menarik. Jadi beliau memberikan sebuah pola 8 menit untuk memberikan kejutan kepada audiens. Tujuannya untuk apa? Biar audiens tidak bosan. Ada satu paragraf yang dibold oleh beliau dalam bukunya bahwa kemampuan berkomunikasi merupakan aset utama yang harus dimiliki setiap orang untuk mengejar sukses dalam karir dan kehidupan. Background, kita masuk ke background sekarang. Antara verbal dan non-verbal. Semua harus didasari oleh kemampuan mengendalikan diri atau self control. Profesor di sini juga dikutip pendapat dari Profesor Albert Mehrabian bahwa di tahun 60-an dari survei yang beliau lakukan, elemen dalam public speaking itu dibagi menjadi 3V yang kita kenal dengan vokal, verbal, dan visual. Bahasa tubuh berkontribusi 55%, kemudian suara 38%, dan kata-kata 7%. Ini merupakan riset yang sudah sangat populer disampaikan oleh para komunikator, para trainer, di mana dampak tertinggi itu orang-orang mengatakan bahwa bahasa tubuh 55% memberikan dampak yang sangat tinggi terhadap nilai public speaking kita. Nah, di sini teman-teman, kemudian saya bertemu dengan seorang senior trainer juga mengatakan bahwa sahabat, 3V itu bukan untuk kita bandingkan. 3V itu kita kolaborasikan sehingga semuanya mensupport kita totalitas menjadi 100%. Ketika materi Anda nilainya hanya 7%, maka sebetulnya Anda tidak kehilangan 7%, tapi Anda kehilangan semua audiens Anda. Jadi kuasailah materi Anda. Suara Anda pun juga perlu diatur, kapan naik, turun, intonasi, berat ringannya, cepat, lambat, gangguan-gangguan yang muncul ketika Anda bicara seperti apa, dan ekspresi Anda. Nah, di sini sangat luar biasa. Kemudian dari riset dari Albert Mehrabian ini oleh
Pak Erwin Perempuan disederhanakan menjadi sebuah komposisi yang sangat menarik, bahwa komunikasi visual itu memiliki dampak 70%, yaitu 60% bahasa tubuh, body language, dan 10% penampilan, total look secara keseluruhan. 20% vokal, suara kita, dan 10% kata-kata yang Anda pilih, yang Anda gunakan. Jadi 100%. Anatomi komunikasi menurut Pak Erwin Perempuan dalam bukunya ini disebutkan bahwa kata-kata 10%, suara 20%, dan visual communication 70%. Sangat menarik. Oke, itu di bab persiapannya. Kemudian bagaimana kita membuat sebuah persiapan ketika kita ingin berbicara di depan audiens kita. Yang pertama adalah profile mapping. Kita melakukan pemetaan siapa sih audiens kita. Audiens kita siapa? Apakah mereka orang-orang yang punya kedudukan, yang punya sosial tinggi yang sangat bagus, anak-anak, remaja, dewasa, atau sebuah komunitas yang sangat besar sekali dampaknya. Dengan profile mapping ini membuat kita lebih mudah menyampaikan isi dari apa yang ingin kita sampaikan. Belum lagi ketika kita tampil di kancah internasional, bagaimana Anda membuat persiapan bahasa Inggris Anda, seberapa bagus bahasa Inggris Anda. Beda negara, beda budaya, jadi Anda harus tahu bagaimana latar belakang budaya mereka. Kemudian bagaimana Anda bisa melakukan pendekatan kepada audiens Anda. Nah, ini adalah PR Anda sebagai seorang komunikator untuk melakukan persiapan mapping. Lalu bagaimana ketika Anda melakukan training, memberikan materi di hadapan para mahasiswi, seperti yang pernah kami lakukan di hadapan teman-teman sekolah kesehatan di Semarang, juga kita melakukan mapping juga. Ternyata di situ kita satu panggung dengan seorang dosen senior, seorang doktor S3 di situ. Full materinya bahasa Inggris. Wah, ini keren sekali. Nah, tinggal bagaimana kita melakukan switch dari teman-teman biasa ngajar di kampus dengan kita yang praktisi di lapangan. Yang kedua, konteks dan kontennya. Konteksnya seperti apa? Kontennya bagaimana? Jadi pastikan apa yang kita sampaikan itu menjadi sebuah kemasan yang sangat unik, yang sangat menarik. Tidak asal-asal aja. Nah, konten tidak bisa berdiri tanpa adanya konteks. Jadi di sini kita melakukan pendekatan bagaimana kita memaparkan sesuatu itu. Apakah ini konteksnya formal, non formal, atau informal, butuh waktu lama, singkat, humoris, party, atau yang lainnya. Kemudian kita siapkan juga perspektif 360 derajat view. Seperti apa itu? Nah, kita melihat, kita menggunakan data-data yang akurat, pengalaman pribadi kita, menggabungkan keduanya. Anda memberikan perspektif baru yang positif kepada audiens Anda. Nah, di sini seorang komunikator tidak hanya melihat persoalan sebagaimana adanya, tapi juga dia mampu memberikan sudut pandang yang berbeda, perspektif baru dan solusi baru yang luar biasa. Sebuah ide yang dahsyat, perspektif yang luar biasa akan mampu menjangkau masuk ke audience mind. Kemudian setelah kita melakukan perspektif totalitas semuanya, kalau kita mengacu ke NLP, ada perspektif orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dan orang keempat. Maka kita masuk ke impact, tujuan Anda berbicara itu apa, goalnya apa. Apakah sekedar memberikan informasi, mengklarifikasi, menginspirasi,
atau memotivasi. Di dalam memberikan informasi ini, Mr. Erin Parangkuan dalam bukunya menerangkan bahwa bicaralah secara terstruktur, terarah, dan tuntas. Sebutkan poin-poin yang penting saja, tidak perlu melebar kemana-mana, sehingga apa? Sehingga audiens menjadi bosan dengan pemaparan Anda yang bertele-tele. Ketika Anda ingin memberikan sebuah inspirasi, Anda dapat menghadirkan sebuah kisah sukses. Nah, kisah sukses dalam buku yang lain ada 7 struktur, ada 7 yang bisa kita ikuti. Ketika kita ingin memberikan motivasi, kita gunakan pesan, kalimat-kalimat yang kuat, singkat, dicerna, membangkitkan emosi, menyentuh emosi. Nada suara pun menyentuh emosi kepada orang lain. Lalu masuk ke persiapan berikutnya, yaitu strategi. Insight-nya apa? Dalam sebuah pidato ada namanya thinking, data. Yang kedua feeling, koneksi. Yang ketiga call to action, tindakan. Thinking itu apa? Teman-teman, karena di sini sudah mulai hujan, maka sesi sharing bedah buku kita sampai pada halaman 16 ya. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana kita bisa kontak dan selalu nyambung dengan audiens kita. Bersambung. Keep the audience alive. Bagaimana kita mampu bisa connect dengan audiens kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.